Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2892. Menghadapi Lin Yan, tak seorang pun berani bicara. Namun, mereka tahu dalam hati bahwa Lin Yan benar-benar telah menyapu bersih Tianyuan. Mereka telah memasuki Tianyuan lebih awal, dan sekarang mereka masih berada di alam Wanling. Mereka secara alami berbakat. Namun, hari ini, menghadapi Lin Yan, mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Su Chen, yang telah mengeluarkan darah dan fisiknya, dikalahkan. Para siswa Tianyuan tidak dapat lagi bersaing dengan Lin Yan. Tuan, siapa Anda? Tanya Dong Luo. Klang-klang. Lin Yan tidak menjawab, tetapi jari-jarinya berubah menjadi pedang dan tiba-tiba jatuh. Dong Luo, Lan Lian, Huoda, dan yang lainnya langsung hancur dan menghilang sepenuhnya di alam Wanling ini. Banyak praktisi terkejut. Meskipun mereka tidak tahu siapa Lin Yan, mereka tahu mengapa Lin Yan datang. Ling Qi, jangan memprovokasi. Ling Qi telah membunuh jutaan praktisi dalam 2 hari sebelumnya, yang masih segar dalam ingatan mereka. Akibatnya, hari ini Lin Yan juga membunuh jutaan praktisi dalam waktu kurang dari 3 jam. Siapa yang berani memprovokasi keberadaan seperti itu? Wow, Lin Yan bergerak dan menatap Ling Qi dan yang lainnya. Sekarang Ling Qi dan yang lainnya sudah pulih, mereka menatap Lin Yan dengan mata membara. Kemana kita harus menjelajah selanjutnya? Tanya Wan Juetian. Kenapa tidak mencari Old Sen? Kata Lei Su. Namun, mereka memperhatikan ekspresi Lin Yan. Apa yang terjadi? Ling Qi menatap Lin Yan. Aku harus kembali ke alam Tiangeng. Lin Yan baru saja mengucapkan beberapa patah kata ini. Semua orang melihat ekspresi Lin Yan, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dan kemudian seseorang berkata, aku akan segera pergi dari sini dan kembali ke alam Tiangeng dari benua Tianxuan. Kami juga, kata Lei Su dan yang lainnya. Ling Qi menatap Lin Yan, matanya sudah sangat tegas. Namun, Lin Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah terlambat. Sudah terlambat. Semua orang terkejut. Aku telah menyimpulkan evolusi kekuatan alam Tiangeng. Tiba-tiba, Lin Yan menatap semua orang dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Evolusi surgawi aritmatika ilahi. Lei Su menatap Lin Yan. Sihir semacam ini dapat menyimpulkan kehidupan dan kematian banyak orang, dan bahkan perubahan di banyak wilayah. Namun, sulit untuk menyimpulkan rahasia dunia. Kecuali jika Anda berlatih sampai tingkat tertentu. Bahkan Master Lama Tianjifang pun sulit menyimpulkan evolusi kekuatan di alam Tiangeng, bukan? Lin Yan, bisakah dia melakukannya? Pada saat ini, mereka juga kagum. Kontrol Lin Yan terhadap sihir semacam ini mungkin melampaui Master Lama Tianjifang, bukan? Alam Tiangeng adalah era yang hebat. Kekuatan langit dan bumi terus-menerus kuat, tetapi dalam 10 tahun, sulit untuk mencapai tingkat yang sama dengan benua Tianxuan dan wilayah kuno Singkong. Kata Lin Yan. Jangan kembali dalam 10 tahun ini. Lin Yan hampir menggertakkan giginya dan mengucapkan kata-kata ini. Bagaimana denganmu? Hampir semua orang menatap Lin Yan. 10 tahun. Lin Yan memiliki senyum di bibirnya, tetapi senyum ini sedikit pahit. Aku harus menghilang 10 tahun diam dan melihatmu lagi dalam 10 tahun. Apa artinya ini? Lin Yan, apa yang akan kamu lakukan di alam Tiangeng? Lei Su bertanya dengan tergesa-gesa. Adapun Ling Qi, matanya terfokus, dan segala sesuatu di Laut Cina Selatan dapat dilanggar. Dia ingin segera meninggalkan tempat ini, dari Laut Cina Selatan hingga alam Tiangeng. Wow, bahkan energi internal Ling Qi menjadi tidak teratur, dan dia ingin meledakkan tubuhnya dan pergi dari sini. Namun, sebuah tangan mencengkeram lengan Ling Qi. Xiao Xi, dalam 10 tahun terakhir, semua kekuatan di dunia sulit ditingkatkan. Era besar di alam Tiangeng memiliki banyak rahasia. Dan salah satunya adalah alam Kaisar. Kekuatan langit dan bumi saat ini membuat begitu banyak jenius sulit mencapai level itu. Petik 2. Dan kamu, stabilkan alammu sendiri, ini adalah fondasi untuk mencapai level yang lebih tinggi di masa depan. Selain itu, tidak seorang pun diizinkan untuk kembali ke alam Tiangeng, ini adalah perintah. Suara Lin Yan seperti guntur. Ini mengejutkan para praktisi yang hadir. Lin Yan, kepala istana, semua orang berkonsentrasi dan ingin mengatakan lebih banyak. Aku tidak akan mati. Bagaimana aku bisa mati sebelum tujuan besar tercapai? Melihat semua orang, Lin Yan berbicara. Menatap ekspresi Lin Yan, semua orang menghela napas. Tapi mata Ling Qi masih dipenuhi dengan kekhawatiran.
10 tahun kemudian, aku harap kalian semua bisa sangat dekat dengan level kaisar, atau bahkan melangkah ke kaisar. Kata Lin Yan. Selama bertahun-tahun, semua orang telah berkultivasi dengan sangat cepat. Namun, Lin Yan dapat meramalkan bahwa dalam 10 tahun ke depan, kultivasi akan sangat sulit. Semakin Anda mencapai level ini, semakin sulit untuk menerobosnya. Bahkan jika Anda memiliki bakat, itu tidak mungkin. Selain itu, jika Anda ingin benar-benar mencapai level yang lebih tinggi, Anda harus menstabilkan ranah Anda. 10 tahun kemudian, di alam spiritual, menara pembakaran, jika Anda tidak melihatnya, Anda tidak akan pernah bubar. Ini adalah suara Lin Yan. Menara pembakaran. Ini mengejutkan semua orang. Mereka telah berada di alam spiritual selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak pernah tahu di mana menara pembakaran itu berada. Sekarang, itu tidak ada. Tetapi ketika Anda kembali, itu akan dibangun. Lin Yan tersenyum dan berkata, serahkan masalah ini kepada Yi Yang, Wu Qi, dan yang lainnya. Setelah kata-kata itu jatuh, Lin Yan berbalik dan bersiap untuk pergi. Lin Yan. Tetapi transmisi suara segera ditransmisikan ke telinga Lin Yan. Akan ada bahaya bagi kehidupan, kan? Ling Qi bertanya lagi. Ya, Lin Yan menarik napas dalam-dalam dan juga mengirimkan suara, jika aku benar-benar pergi, Xiaoxi, lindungi istana surgawi untukku di masa depan. 10 tahun kemudian, aku akan pergi ke menara pembakaran. Jika kau tidak ada di sini lagi, aku akan membawa mereka bersamaku dan membunuh semua musuhmu di dunia ini, dan kemudian aku tidak akan pernah hidup di dunia ini. Ling Qi berkata dalam hatinya. Namun dia tersenyum tipis dan berkata dalam transmisi suara, baiklah. Suaranya seperti roh burung, dan senyumnya seperti bintang. Wus! Sosok itu bergerak, dan tubuh Lin Yan tiba-tiba menghilang. Setelah beberapa saat, akhirnya menghilang di sini sepenuhnya. Tidak ada jejak napas. Dan di sebelah laut jiwa, cahaya formasi berkedip, melepaskan napas yang kuat, mengguncang area ini, dan Lin Yan akhirnya membuka matanya. Ini adalah formasi yang dia padatkan terlebih dahulu, dan menghitung waktu untuk membiarkannya bergetar secara otomatis untuk membangunkan Lin Yan. Sekarang tampaknya waktunya tepat. Metode ini adalah cara terbaik untuk keluar dari alam 10.000 roh. Setidaknya, kau tidak akan terluka. Jika seseorang membunuh pikiranmu di alam 10.000 roh, atau jika kau menghancurkan diri sendiri. Pikiran yang hancur akan menyebabkan cedera serius, dan tidak mungkin untuk memasuki kuil selama sebulan. Itu akan butuh waktu lama untuk sekadar pulih. Bahkan dengan ramuan, butuh beberapa hari. Lin Yan tidak punya waktu untuk disia-siakan. Saat ini, dia berdiri di sini, dan langit dipenuhi bintang-bintang. Sekarang, sudah larut malam. Saat ini, sesosok muncul di sini. Namun, kecuali Lin Yan, tidak ada yang bisa melihat bahwa ini adalah sesosok. Dia bersembunyi dalam kegelapan. Dia adalah kepala aula pembantaian darah di Istana Surgawi. Dulu, dia punya nama. Sekarang, dia tidak punya nama. Tapi dia tidak keberatan. Bisa memasuki Istana Surgawi adalah hal yang paling membanggakan dalam hidupnya. Kepala istana, katanya, lakukan sesuatu untukku. Lin Yan berkata, dan ketika kata-kata itu jatuh, Lin Yan memadatkan napas dan memadatkannya menjadi Liontin Giok, bahwa Liontin Giok ini kembali ke Gunung Dao Abadi di alam roh.